Segala pengertian-pengertian kami letakkan di kaki-Mu. Biarlah firman-Mu yang ambil alih hidup, hati, dan pikiran kami saat ini. Ini doa kami, ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Ya, apakah sisi sini perlu kipas angin? Perlu kipas angin? Ya, kalau ada yang perlu kipas angin, beri kode sama Bang Gusafat supaya kipas anginnya dihidupkan. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ucapan bahagia. Bahagia. Tapi kalau kita bicara isinya, ya bahagianya dari mana gitu ya. Saudara bahagia hari ini? Meski dalam penderitaan kau bahagia? Meski dalam tekanan masih bahagia? Ya, coba bahagia, yang bahagia lambaikan tangannya. 1, 2, ada 1 juta orang angkat tangan. Puji Tuhan. Ingat, saya seperti melihat wajah baru di sini. Ada Ibu Marnala sini. Selamat datang Ibu ke rumahku. Ya, ini tempatmu Ibu. Jangan kemana-mana lagi, amin. Iya, menimba ilmu dulu ya, 2 tahun. Ya, menyerap. Kenapa saudara begitu kata? Ya, menimba ilmu dulu sebanyak-banyaknya. Nanti ditransfer kemari, amin. Oke, kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat 12. Ya, saya harap engkau betul-betul bahagia setelah mendengar firman Tuhan ini. Amin. Kita baca firman Tuhan bergantian. Saya baca ayat yang 1, ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Nanti di ayat 12 kita baca bersama-sama. Siapkan hati biar firman Tuhan ini masuk ke dalam hatimu. Perhatikan firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, coba buka ayat 3 yuk. Mungkin kita nggak bisa menyelesaikan kata-kata bahagia ini. Ada 10 ucapan bahagia, meskipun yang terakhir bersukacita. Bahagia, sukacita hampir sama. Ada 10 kata bahagia atau sukacita. Mungkin hanya 1 yang bisa kita selesaikan hari ini. Kalau paling kuat itu 2. Ya, kalau saudara tahan sampai jam 6, boleh kita selesaikan. Siap sampai jam 6? Aduh, merdeka. Saudara macam wajah-wajah tertindas kayaknya ini. Padahal kita baru saja merayakan kemerdekaan. Ya, ada 10 ucapan bahagia atau sukacita yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika itu. Ya, di mana Yesus yang melihat bahwa setelah mereka mengikut Yesus, mereka akan mengalami banyak aniaya dan banyak penderitaan. Maka sejak awal Yesus berkata kepada mereka semua yang mendengarkan itu, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu, karena Yesus tahu. Jauh-jauh hari Yesus tahu dan memberitahu mereka bahwa suatu hari mereka akan mengalami aniaya dan berbagai-bagai penderitaan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut Tuhan sampai hari ini, jauh-jauh hari firman ini sudah disampaikan Tuhan kepada kita. Berbahagialah kamu Bapak Ibu, sebab akan tiba hari aniaya, akan tiba penderitaan, dan engkau harus bahagia. Saudara ketika mengalami aniaya, bahagia atau menderita? Coba siapa yang menderita, angkat tangannya dulu. Oh, yang nggak angkat tangan pasti bahagia, amin. Atau saking beratnya penderitaan nggak sanggup angkat tangan lagi. Yesus tahu apa yang akan dihadapi para murid. Yesus tahu apa yang sedang mereka hadapi. Yesus tahu apa yang sedang kita hadapi. Yesus tahu apa yang akan kita hadapi ketika mengikut Yesus. Oleh sebab itu, sebelum semua itu terjadi, Yesus memberitahukan kepada kita hari ini, engkau harus tetap bahagia. Ya, orang bahagia itu terlihat dari pancaran wajahnya itu. Wah, ya full senyuman gitu ya. Coba lihat. Coba lirik sebelahnya kira-kira. Wajah-wajah bahagia atau menderita? Pura-pura bahagia pun terlihatnya. Ya, jauh-jauh hari Tuhan sudah katakan, ya berbahagialah kamu. Ya, ada 10 ucapan bahagia. Ya, yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini dari mana jalannya orang miskin bahagia? Kayaknya saya belum pernah lihat. Miskin itu identik dengan penderitaan. Betul apa betul? Betul. Itu kata siapa? Iya. Kalau nengok film, saya coba gali ya, mana tahu ada pengertian lain ya kata miskin ini ya. Kata miskin ini ternyata artinya memang betul-betul miskin. Miskin, melarat, menderita, hidupnya bergantung kepada orang lain. Yang seperti ini, saya mau tanya kepada saudara, bahagianya di mana? Miskin, melarat, menderita, sangat bergantung kepada orang lain. Bisa bahagia nggak seperti ini? Loh, kok Tuhan suruh bahagia ini? Nah, saya coba merimang-rimang itu, wah ini gimana nih? Kalau dipikir secara logika, nggak nyambung Tuhan. Gimana bisa bahagia? Ternyata saya mulai disingkapkan, saya diajari oleh Tuhan bahwa kalau membaca ayat ini, penekanannya jangan dikata miskin. Kita kan fokus miskin gitu. Kok aku miskin gak bahagia ya? Wah, gak betul nih firman Tuhan. Fokusnya, penekanannya bukan di kata miskin, tetapi di hadapan Allah. Fokusnya itu adalah kata di hadapan Allah. Nah, coba. Kalau kita fokusnya di kata miskin, ya memang gak ada harapan untuk bahagia. Tapi kalau kita mengerti bahwa ketika kita miskin di hadapan Allah, bahwa di hadapan Allah kita harus benar-benar terlihat miskin, bukan terlihat miskin secara materi, bukan terlihat miskin secara harta. Orang yang menyadari bahwa dia dibandingkan Allah yang Maha Kuasa, dia nggak ada apa-apanya. Sekalipun hari ini kaya, sekalipun hari ini bergelimangan harta, di hadapan Tuhan aku miskin. Amin. Jika hidup kita dibandingkan dengan Allah, kita nggak ada apa-apanya. Kita miskin loh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu message-nya apa? Jangan sombong Bapak Ibu. Sekalipun kita punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, punya segalanya, di hadapan Tuhan, bagaimana kita punya hati di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang tidak butuh lagi kepada Tuhan? Apakah kita merasa kekayaan kita berasal dari kekuatan kita? Orang-orang seperti ini terlihat dia tidak pernah lagi berdoa. Orang yang tidak pernah lagi berdoa artinya dia tidak perlu sama Tuhan. Untuk apa aku berdoa? Di garasiku ada Fortuner, meskipun di dapurku minyak Fortun.
Fortuner sama Fortune hampir-hampir mirip itu ya. Ya nggak bisa beli Fortuner ya beli Fortune dulu lah. Ini Bapak Ibu ternyata aja ini berbicara tentang hati. Kita merasa miskin jika dibandingkan dengan Allah, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kalaupun kita punya hari ini, semua karenamu Tuhan. Miskin kita di hadapan Allah, sehingga kita merasa selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Kan itu orang miskin tadi kan, melarat, miskin melarat, menderita, hidup bergantung kepada orang lain. Nah, orang yang betul-betul sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya, harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada hartanya, bukan kepada kekuatannya, berbahagialah dia kata Tuhan. Amin. Bahagia. Sampai di sini saudara mengerti? Memang banyak begitu ya Bapak Ibu, orang yang lupa dengan Tuhan, orang yang mulai meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan karena usahanya semakin maju, pekerjaannya semakin diberkati. Akhirnya dia merasa semua ini diperoleh karena kekuatanku. Pada akhirnya dia merasa tidak butuh Tuhan. Orang seperti ini artinya orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang kaya nggak butuh siapapun. Betul nggak? Karena semua dia punya. Nah, Tuhan bukan sedang menginginkan saudara jatuh miskin semua secara harta duniawi. Saya percaya kita menjadi orang yang berkati Tuhan. Amin. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah menetapkan kau menjadi miskin. Gak pernah. Kita sering miskin itu karena kesalahan kita, salah mengelola keuangan, ya, tidak hidup dalam ekonomi sorga, tidak ada tabur tuainya. Kita miskin juga karena kutuk dari leluhur kita, sehingga kutuk itu membuat kita selalu menjadi miskin. Tapi kalau keinginan hati Tuhan, kita ini maunya terus diberkati oleh Tuhan. Ayo kita miliki sikap yang miskin kesombongan di hadapan Tuhan. Ya, miskin harta kan nggak punya harta, miskin kesombongan nggak punya kesombongan. Coba saya minta kunci G ya Bang. Meskipun mereka orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka merasa selalu tetap membutuhkan Tuhan. Mereka selalu punya prinsip, aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Aku ini orang yang selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Tanpa Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu Bapak Ibu. Makarios, berbahagialah engkau jika engkau menjadi orang-orang yang rendah hati seperti ini di hadapan Allah. Amin. Di hadapan Allah kita selalu menjadi orang yang apa ya, boleh karena mana kuncinya, boleh sampai hari ini. Oleh karena
orang yang mengakui semua karena Tuhan, berbahagialah dia. Ayat selanjutnya menjelaskan kenapa orang-orang seperti ini berbahagia di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi bukan miskin harta masuk sorga, bukan begitu. Ada orang yang saking miskinnya, porsuk, dia menyangkal Allah, dia menyangkal Tuhan, gak masuk surga juga kok. Yes, aku miskin, yes, nanti masuk surga. Enggak begitu. Kalau memang miskin adalah jalan untuk masuk surga, mari kita semua menjadi miskin. Yang mau katakan berbahagia, kenapa? Karena engkau akan menjadi orang yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, ini coba kita remangi lagi. Saya mulai masuk ke inti dari ayat yang pertama ini, Matius 5 ayat 3 ini. Apa maksudnya yang mempunyai kerajaan Allah? Apa surga milik kita, Bapak Ibu? Coba kita mulai memahami ada perbedaan antara sorga dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan sorga, Bapak Ibu. Kalau disebutkan kerajaan, berarti ini adalah sebuah sistem pemerintahan. Ya, ada sistem pemerintahan itu yang apa tuh, Perdana Menteri itu sistem pemerintahan apa? Ada yang republik itu presiden, ada yang kerajaan itu pemimpinnya raja. Nah, itu berbicara tentang sistem pemerintahan. Orang yang miskin di hadapan Allah, yang mengakui segala-galanya karena anugerah Allah, dia adalah warga kerajaan sorga. Dia ada di bawah naungan sebuah sistem pemerintahan yang bernama kerajaan sorga. Saudara dan saya terdaftar sebagai warga kerajaan sorga. Engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Engkau menjadi milik kerajaan sorga. Engkau ada di bawah pemerintahan kerajaan sorga. Engkau ada di bawah naungan kerajaan sorga. Saudara sedang ada dalam perlindungan kerajaan sorga. Karena engkau warganya, pemerintah wajib melindunginya. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, siapa yang pernah ke luar negeri? Mau ke luar negeri? Jangan, lagi khotbah, Pak. Kalau kita pergi ke Amerika, lalu kita punya masalah di sana. Tahukah saudara bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi saudara? Pemerintah Indonesia wajib melindungi warga negaranya dimanapun kita berada. Karena saudara ada di bawah naungan NKRI. Kemanapun engkau pergi, pemerintah Indonesia wajib menolongmu, apapun masalahmu di sana. Sebaliknya, ketika orang Amerika ada di Indonesia, dia punya masalah bersangkut paut dengan hukum, mungkin dia dituduh mencuri segala macam, duta besar Amerika yang ada di Indonesia wajib menolong dia karena dia warga Amerika. Ini sistem pemerintahan, Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya punya masalah di dunia ini, kerajaan sorga harus melindungimu. Kerajaan sorga harus menyertaimu. Kerajaan sorga harus membelamu karena engkau warga kerajaan sorga. Beda dengan sorga. Kalau kita mau menjadi warga sorga, mati dulu. Apa? Mati dulu baru masuk sorga. Untuk menjadi warga kerajaan sorga, nggak perlu mati dulu masuk sorga menjadi warga kerajaan sorga. Nggak perlu, karena ini berbicara sistem pemerintahan. Sejak kita ada di dunia ini pun, kita akan menjadi warga-warga kerajaan sorga. Itulah kebahagiaan kita. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ternyata saudara dan saya terdaftar sebagai warga kerajaan sorga. Kerajaan sorga harus mendukungmu. Kerajaan sorga harus melindungimu. Kerajaan sorga harus memberkatimu. Itu nggak saudara sadari. Yang selama ini kita banyak dilindungi oleh kerajaan sorga, saudara nggak menyadari itu. Saya akan buka sebuah contoh bagaimana seorang warga kerajaan sorga itu dibela mati-matian oleh yang namanya kerajaan sorga itu.
Dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 16. Saudara sayang kali nggak bisa melihat penyertaan ini. Kita disertai, tapi dengan syarat kalau engkau orang-orang mau mengakui segalanya itu dari Tuhan. Kalau enggak, saudara nggak masuk kriteria. Sebelum kita ke sini, ada ayat yang terlewat, Matius 5 ayat 19. Tadi kan Matius 5 ayat 3, kita baca ayat 19. Ini memberi saya pengertian yang saudara juga harus pahami ini. Kita baca bersama, 2, 3, iya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat dari ayat ini terkonfirmasi Bapak Ibu bahwa di kerajaan sorga itu ada kedudukan. Ada apa? Sama seperti kerajaan dunia ini, saya sebutlah kerajaan atau Republik Indonesia ini. Ada level-level otoritas, ada tingkat-tingkat kedudukan seseorang. Ada sebagai masyarakat biasa, itu dikatakan ia menduduki tempat yang paling rendah. Ada kepala desa, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada presiden, ada gubernur, ada presiden, ada siapa lagi di atas presiden? Ternyata di dalam kerajaan sorga ada tempat yang paling rendah dan ada tempat yang paling tinggi. Menduduki tempat yang tinggi, maaf bukan paling tinggi, kalau paling tinggi udah pasti Tuhan Yesus, dia rajanya, amin. Di kerajaan sorga ada tempat yang paling rendah. Nah, ketika kita terdaftar sebagai warga kerajaan sorga, karena kita terbilang orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, saya mau katakan, kau punya posisi di kerajaan sorga. Posisimu itu tergantung dari kerendahan hatimu di dunia ini. Semakin kau rendah hati, semakin posisimu tinggi di kerajaan sorga. Karena firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Posisi kita dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, tergantung dari seberapa rendah diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita masih mau ngelawan-ngelawan sama Tuhan, ya itu masih masyarakat biasa mungkin itu. Dampaknya apa kira-kira? Kalau kita punya posisi dalam kerajaan sorga, dampaknya apa? Apa untungnya bagi kita? Jangankan di kerajaan sorga, di dunia ini saja kedudukan seseorang punya pengaruh. Saya percaya kalau dikatakan bupati mau minggu di sini hari ini, mulai seminggu kemarin camat sibuk membersihkan tempat ini. Ada camat di sini? Mau jadi camat? Kepala desa pun akan repot menggerakkan rakyatnya. Bupati mau datang ke Peyabaringin, ayo kita bersihkan supaya kita nggak malu. Lihat, mungkin bupati nggak suruh mereka bersihkan ini, tapi dengan kehadiran bupati mereka bergerak. Katakan bergerak, 2, 3 iya. Posisimu itu membuat sesuatu bergerak Bapak Ibu. Apalagi presiden yang datang ke Humbang, repotnya kami bukan main. Dokter spesialis harus standby di ambulan. Bayangkan, spesialis nggak bisa nolak, masuk ambulan. Spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, anestesi. Yang mompa-mompa jantung itu anestesi. Harus ada di ambulan menyertai iringan presiden. Lihat, semua bergerak. Dan kami harus menyiapkan ICU. Tahu ruang ICU? Tempat yang gawat-gawat itu, kami siapkan ruang mini ICU di bandara, di mana lagi, pokoknya di mana suruh, semua bergerak menyiapkan kedatangan presiden. Lihat, posisi punya pengaruh untuk membuat sesuatu bergerak. Kalau engkau punya posisi dalam kerajaan sorga, tanpa saudara sadari, engkau bisa menggerakkan orang-orang dalam kerajaan sorga. Kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Inilah kebahagiaan kita gitu loh.
Meskipun gak punya harta yang melimpah, kita bahagia karena kita di-backingi sebuah pemerintahan yang gak bisa dikalahkan siapapun. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Saya harap saudara mengikuti dan saudara mengerti, sehingga kita bersyukur hari ini. Untung aku menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini kau masih agak-agak sombong sedikit, coba katakan sebelahnya, bertobat. Tersinggung aku. Emang apa salahku? Siapa suruh datang? Ayo ya, perhatikan ya, saya baca ya Bapak Ibu ya, perhatikan. Ini kisah Elia. Elia dikepung tentara Aram, ya, musuh Israel. Orang-orang Aram ini mengepung Elia. Atau kita baca di ayat 16 yuk. 2, 3, iya. Jangan takut. (17) Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, jika saudara dan saya menjadi warga kerajaan sorga, engkau bisa menggerakkan sesuatu. Ya, ketika Elisa ada dalam masalah, Elisa dikepung oleh tentara Aram, mungkin ribuan jumlahnya, namanya juga tentara. Gak mungkin tentaranya hanya 12 orang. Elisa berkata kepada pembantunya, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini pembantunya bernama Gehazi. Gehazi bingung, siapa yang menyertai kita? Orang kita cuma 2 orang. Wah, Elisa ini perlu dibawa berobat ini. Dipegangnya kening Elisa, nggak panasnya. Coba pegang kening sebelahnya. Oh, jangan ya. Nanti marah dia, luntur bedaknya nanti. Gehazi bingung. Kok Elisa berkata, tenang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Mana, kata Gehazi, kita cuma 2 orang loh. Lalu ayat 17 dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah apa Bapak Ibu? Saya mau bertanya kepada saudara, siapa mereka ini? Tentara orang Filistin kah? Coba saudara pikir-pikir gitu loh. Mereka ini siapa ini? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dari mana datangnya orang-orang ini? Ini makhluk dari mana kok bisa datang? Ini saya katakan saudara, engkau didukung oleh makhluk-makhluk kerajaan sorga. Ini makhluk-makhluk kerajaan sorga turun membela Elisa karena Elisa warga kerajaan sorga. Mereka tidak bisa tinggal diam ketika ada satu orang warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga sedang mengalami masalah. Jadi apapun masalahmu hari ini, sadarilah Bapak Ibu, di sekelilingmu itu ada bantuan kerajaan Allah. Hanya kau gak bisa melihat sebenarnya. Inilah kebahagiaannya, engkaulah yang empunya kerajaan Allah. Apa untungnya menjadi warga kerajaan Allah? Lihat seluruh kerajaan Allah mendukungmu. Apalagi kau punya posisi yang baik di kerajaan Allah, karena kau selalu menundukkan diri kepada Tuhan. Apapun kata Tuhan, siap Tuhan. Kemanapun diperintahkan Tuhan, siap Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Engkau kan ditinggikan oleh Tuhan di kerajaannya. Dan kalau orang-orang berkereta kuda ini lebih rendah posisinya dibandingkan engkau, dia wajib melindungimu karena engkau atasannya. Amin. Mari kita berlomba-lomba semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya semakin banyak pasukan kerajaan Allah yang menyertaimu.
Kalau seandainya kerajaan sorga tidak mendukung Elia, mati Elia hari ini. Saya percaya mati dia. Coba tanya sebelahnya, mau mati nggak Eda? Bilang. Kalau kita sering berkata matilah aku, itu udah susah kali itu pergumulannya itu. Saudara pasti nggak jadi mati, karena kerajaan sorga mendukungmu. Karena kerajaan sorga memberikan support kepadamu, memberikan perlindungan kepadamu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Semua akan diberkati. Saya berbahagia sekali tahu firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Dan saya bangga. Ternyata aku orang paling bahagia di dunia ini. Ya, mau 1 legion pasukan, apa setan kek, segala macam kek, saya nggak takut. Karena menyertai saya lebih banyak daripada mereka. Amin. Orang-orang kerajaan sorga itu, ini kerajaan sorga ini kan alam roh ya Bapak Ibu ya, nggak bisa terlihat kan, kecuali saudara dikaruniai untuk bisa melihat. Ya, melihat malaikat, melihat serafim. Pernah melihat begitu? Hah? Melihat apa? Bego. Jangan. Saya paling gak senang tuh sedikit kesaksian. Aku lihat di sana ada berpakaian putih, rambutnya panjang, mukanya ketutup, nggak cecah. Ya nggak teganya saya. Pulanglah kau. Ya nggak tega aja ya saya sebenarnya. Karena Pak Bambang pernah marah gitu. Pengerjaan itu asik kesaksian begitu aja. Ada penjahat besar hitam berbulu, ini pasti gundurwo ini kan gitu. Pak Bambang marah. Dari dulu kau bersaksi tentang iblis, setan, hantu, gundurwo, kuntilanak. Kapan kau pernah lihat malaikat? Dipecat dia. Gak bisa lagi melayani. Diambil mic-nya, nggak boleh lagi turun dari mimbar katanya. Wih, saya kan belum gitu-gitu amat kan. Saya masih, aduh udahlah. Itulah yang ditahunya dulu. Paling gitu saya. Kita dikenal ini. Kalau kita punya posisi, kita kan dikenal di alam roh. Coba kita baca Kisah Para Rasul 19 ayat 13 yuk. Orang yang punya posisi di negeri ini pasti saudara kenal ya, yang terdekat lah. Kenal sama bupati kita kan? Pasti dikenal lah. Jadi ini ada cerita nih, ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, tukang jampi ya. Ini ahli nujum nih, ahli santet nih. Tukang buat orang kena santet ini loh, jampi-jampi. Yang mulutnya komat kamit, menceritakan orang. Itu tukang jampi tuh, menceritakan kelemahan orang. Tukang jampi itu. Sini nggak ada, amin. Di sini nggak suka menceritakan orang, amin. Semua yang sini menceritakan Yesus. Amin, haleluya. Kalau ada melihat edaknya menceritakan orang, ceritakan Yesus itu. Amin. Kalau dia tetap bandel menceritakan orang, tukang jampi kita bilang. Rasa bertobat di mana? Tapi di sini nggak ada, amin. Sana tuh jauh tuh, di pusuk guhitmu. Jauh. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ada tukang jampi ini mengusir setan pakai nama Yesus. Demi nama Yesus yang diberitakan Paulus, aku perintahkan engkau, enyah katanya. Ya, ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Saudara pernah muncul nggak pertanyaan dari ini? Anak dari siapa? Siapa Skewa? Kok ada imam anaknya tukang jampi? Saya gini ya, oh ya, 7 anak imam Skewa. Ini imam Yahudi ini kan, ini kerjanya kan di bait Allah ini, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Loh, kok anaknya semua tukang jampi? Oh, itu dari mana jalannya? Hati-hati saudara. Ya, anak imam pun ternyata bisa sesat juga gitu. Kok bisa ya? Ini belum terjawab ini. Ya. Ayat 15
15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku tahu. Tapi kamu ketujuh anak Skewa, kamu siapa? Heran iblisnya, kau usir-usir aku, kau siapa? Gitu loh. Kenapa Paulus dikenal oleh roh jahat ini? Karena Paulus warga kerajaan Allah. Kenapa Yesus dikenal oleh roh-roh jahat ini? Karena Yesus raja di kerajaan Allah. Ini yang saya katakan, orang-orang yang terdaftar sebagai warga kerajaan sorga, dia dikenal. Iblis kenal saudara. Saudara kenal iblis? Kok dibalik-balik pertanyaannya? Nah, masalahnya iblis, setan, jahat gak kenal sama 7 anak Skewa. Kenapa? Karena ketujuh anak imam Skewa ini orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada roh-roh jahat. Mereka lebih percaya kepada berhala-berhala, sehingga mereka menjadi orang tukang jampi. Dan orang-orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan, mereka tidak dikenal, mereka juga tidak punya pengaruh dalam kerajaan Allah. Sehingga apa yang terjadi kepada anak-anak Skewa ini? Ayat berikutnya kita baca bersama, 2-3. Iya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu ini berbicara tentang kemenangan atau kekalahan? Kekalahan. Kalau kita mau menjadi pemenang, mari kita menjadi orang-orang yang mengakui segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya kerajaan sorga akan membela-mu, sehingga engkau sekalipun ada masalah, kau tampil sebagai pemenang. Bukan karena kuat gagahmu, kerajaan Allah mendukungmu. Bukan 1-2 orang, satu pasukan, kereta berkuda, kereta berapi datang mendukungmu. Itulah jaminan kemenangan dalam setiap masalah kita, Bapak Ibu. Engkau gak kuat, engkau tidak terlalu pintar, engkau kurang berhikmat mungkin, tapi kalau engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan, mengakui segalanya berasal daripada Tuhan, lihat, kerajaan sorga akan memberikan kemenangan kepadamu. Ini adalah berkat yang membuat kita bahagia, Bapak Ibu. Kerajaan sorga ini bukan kekuatan yang sembarangan. Mazmur 103 ayat 19. Ditulis bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan sorga, kerajaan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Artinya tidak ada kuasa di atas kerajaan sorga, dan kuasa inilah yang mendukung saudara dan saya. Jadi kalau kita punya masalah, kenapa kita menjadi lemah? Engkau tidak melihat siapa mendukungmu, Bapak Ibu. Majulah terus, mereka akan berperang menggantikan kita. Amin. Ketika Elisa berdoa, Tuhan kiranya kau butakan mata tentara Aram ini, dan Tuhan membutakan mata mereka. Dan saya mendapat pengertian begini, Bapak Ibu. Ternyata orang-orang warga kerajaan Allah, ketika dia berdoa, Tuhan segera mengabulkan doanya. Saya mau seperti itu. Apalagi ketika ada masalah, aku mau apa yang kuminta kepada Tuhan dikenan Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa untuk menjadi warga kerajaan sorga itu penting. Doa Elisa dengan sekejap dijawab oleh Tuhan, dibutakan semua mata musuhnya. Ketika engkau meminta, tidak tunggu waktu lama, Tuhan segera memberikan apa yang kau minta, Bapak Ibu. Jadilah warga kerajaan sorga. Amin. Berbahagialah engkau bila kau miskin di hadapan Allah.
Aku dibandingkan Tuhan, aku ini miskin, aku nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Sikap rendah hati seperti ini, itu hanya dimiliki orang-orang warga kerajaan sorga. Amin. Dan sekali lagi saya katakan, kerajaan sorga yang kuasanya tidak tertandingi ini akan mendukung saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, kerajaan sorga akan bergerak untuk menolongmu. Yang percaya katakan amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ada berkat yang lain, ada bentuk dukungan yang lain yang diberikan kerajaan sorga kepada kita ketika kita menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Lukas 22 ayat 42. Masih banyak saudara catatan saya, waktunya jalan terus. Ayo kita baca ayat 42, 2, 3, iya. Iya Bapakku, jikalau Engkau mau, kenapa Yesus berdoa seperti ini? Karena Yesus sedang dalam keadaan takut. Apa yang Yesus takuti? Apakah dia takut disalib? Apakah Yesus takut menderita? Enggak. Yesus sudah takut disalib karena dia tahu dia turun ke dunia untuk disalib. Kalau dia takut disalib, untuk apa dia turun? Semudah itu mengertinya. Kalau dia takut menderita, untuk apa dia turun ke bumi ini? Di sorga saja, tidak ada penderitaan di sana. Yang ditakuti Yesus adalah ketika semua dosa dunia ini ditimpakan kepadanya. Sebagai orang kudus, tidak satu noda dosa pun boleh menyentuhnya. Karena itu penderitaan yang amat sangat bagi Yesus. Dia pribadi yang kudus, yang selama ini tidak bercacat, tidak bernoda. Tiba-tiba dosa seluruh dunia, dosa saudara dan saya ditimpakan kepadanya. Betapa menderitanya dia. Coba saudara tanya kepada orang-orang yang suka bersih. Kena lalat, dicuci tangannya. Menderita kali dia. Ya, piring ada debu sedikit, wah cuci ulang, bilas, pakai rinso, pakai moltos, semua biar harum. Masa piring begitu? Dia menderita melihat sesuatu yang kotor. Itu Yesus. Dia stres. Bagaimana rasanya punya dosa? Kalau kita kan aman-aman aja. Dalam dosa bahagia. Tapi nggak ada di sini, amin. Luar sana itu spiongot. Spiongot belok kanan itu. Mana lagi nggak tahu lah. Kalau kita ini berdosa sedikit aja langsung stres semua, amin. Kita nggak terbiasa berdosa. Haleluya. Yesus frustasi, Bapak Ibu. Dia yang nggak kenal dosa dijadikan berdosa tuh. Wah. Ibaratkan saudara yang udah kaya, dari sononya, dari rahim engkau jadi orang kaya, tiba-tiba miskin, menderita kan? Halo? Oh, gak ada yang kaya dari lahirnya. Salah contohnya. Salah beri contoh. Menderita, stres. Nah, apa bentuk dukungan kerajaan sorga kepada Yesus? Kita lihat ayat 43. Kita baca yuk. 2, 3, iya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Siapa malaikat ini? Ini makhluk dari mana ini? Dari? Ngapain dia menampakkan diri kepada Yesus? Memberi yel-yel kah? Yeay, semangat Yesus, semangat Yesus, gitu kah dia? Jadi hore-horenya Yesus?
Bentuk dukungan kerajaan sorga kepada Yesus adalah kekuatan. Diberikan kepada Yesus kekuatan, supaya Yesus yang merasa tidak sanggup menjadi sanggup. Supaya saudara dan saya selama ini merasa lemah, engkau merasa nggak sanggup menghadapi dunia yang kejam ini. Hei, malaikat akan diutus dari kerajaan sorga untuk memberikan kekuatan kepada kita, agar kita yang tidak sanggup menjadi sanggup. Saudara, mungkin kesaksianmu sering kepada orang, aku ini, kupikir aku nggak bisa lewati masa-masa sukar ini. Kok ternyata bisa ya? Engkau tidak lihat bahwa ada malaikat yang berkunjung kepadamu untuk memberikan kekuatan kepadamu. Untung kau nggak bisa lihat. Kalau kau bisa lihat, tersonggot. Lebih gua aduh, bego pula malaikat dibilang, tersinggung dia. Untung nggak bisa lihat, diberikan aja kekuatan. Saudara yang pernah menerima kekuatan dari Tuhan, katakan amin. Kita didukung oleh kerajaan sorga. Yesus yang semula merasa tidak mampu, dia mampu menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Amin. Kita akan dibantu oleh seluruh pemerintahan kerajaan sorga untuk menyelesaikan panggilan kita masing-masing. Saudara, engkau ada panggilanmu di tengah-tengah keluargamu. Kerjakan itu dengan setia. Apapun panggilanmu, enggak kebetulan kau diselamatkan dari keluargamu, enggak kebetulan, ada maksud Tuhan kau di situ. Jadi Tuhan menyelamatkan engkau supaya, bukan supaya kau berbeda dengan keluargamu, bukan. Yang mengerti katakan amin dulu. Engkau diselamatkan untuk membawa keselamatan ke rumahmu, supaya seisi rumahmu bersama dengan kau diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan damai atas hidupmu, supaya dengan kehadiranmu keluargamu damai, bukan jadi pecah. Tapi di sini nggak ada itu. Amin. Tuh, keluarga yang di sana itu. Di mana lagi tuh? Ujung Pandang. Di mana ujung Pandang? Saya masih punya banyak Bapak Ibu. Saya tutup saja dengan membaca-baca ayat ya. Saya percaya saudara sudah mengerti. 1 Korintus 4 ayat 20. Saya selesaikan 5 menit lagi. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi saya katakan dari tadi, segenap kerajaan Allah akan mendukungmu, akan menolongmu, akan melindungimu. Karena kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa, dari kekuatan Bapak Ibu. Makanya malaikat datang memberikan kuasa dan kekuatan kepada Yesus, karena itulah isi dari kerajaan Allah. Jadi kalau saudara hari ini kau terdaftar sebagai warga kerajaan sorga, berbahagialah kau, kata Tuhan. Karena kau tidak pernah berjalan sendiri, ada yang menyertai. Satu Samuel 2 ayat 30. Ada 3 ayat kita baca ya. Ayo kita baca 2. Inikah dia? Tunggu ya Bapak Ibu. 1 Samuel 2 ayat 30. Betul ya? Kok lain ya yang di apa saya? Oh iya. Oke, kita baca yuk. 2, 3. Iya. Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bukankah orang yang mengatakan Tuhan semua ini daripadamu adalah orang-orang yang menghormati Tuhan? Amin. Tuhan mengatakan akan kuhormati. Tetapi siapa menghina aku, yang merasa semua karena kekuatannya. Orang yang pelit itu, kenapa dia pelit? Dia merasa semua yang ada padanya berasal dari kekuatannya. Aku capek-capek kerja, kau pun yang menikmati. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang pelit. Amin. Itu ciri-ciri orang yang ini karena kuatku. Kalau orang yang berkata semua karena anugerah Tuhan, dia pasti berpikir begini, ku beri, nanti diberi lagi kok. Gitu ya.
Ku beri aja hari ini, nanti pasti diberi lagi, karena dia tahu semua dari Tuhan. Amin. Tapi ini cocoknya khotbahnya untuk yang sana itu. Di sini suka memberi semua. Yang menghormati akan kuhormati. Ini ya, ada kata rendah ya. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Yesaya 2 ayat 11. Sabar Bapak Ibu ya. Yuk kita baca 2, 3 iya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Jangan coba menganggap dia lebih tinggi daripada Tuhan sehingga dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Amin. Jangan seperti Lucifer, aku hendak membangun tahta menyamai Allahku. Direndahkan dia. Amsal 3 ayat 5. Ini nasihat terakhir. Biar ini kita bawa pulang. Amsal 3 ayat 5 kita baca 2, 3 iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan sombong. Orang sombong itu punya pengertian sendiri. Firman Tuhan katakan ini, dia bilang enggak. Yang aku tahu begini. Ayat 6. Ya. 2, 3 iya. Akulah dia dalam segala laku, maka ia akan butuh pengakuan di hadapan Tuhan. Semua karenamu Tuhan. Amin. Amin. Tadi kunci apa itu Bang? C ya? Agak rendah tadi itu ya. Kunci D lah Bang, coba Bang D. Ayat 7. 2, 3 iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan ada yang merasa pintar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan suruh ya lakukan. Enggak usah bersoal jawab dengan Tuhan, lakukan saja. Kalau engkau belum mengerti, lakukan saja. Nanti pasti Tuhan beritahu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang miskin di hadapan Allah, Tuhan katakan berbahagialah dia, sebab seluruh kerajaan sorga akan mendukung hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mau lihat ya Tuhan, mau lihat. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi lagi. Sekali lagi.
Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Engkau tahu pergumulan umat. Engkau tahu perkara-perkara yang mereka hadapi, ya Tuhan. Tidakkah Engkau berbelas kasihan kepada kami? Bukankah Engkau berjanji akan setia menolong kami? Tuhan, lawanlah semua. Berikan kekuatan, berikan kesanggupan, berikan kemampuan Tuhan, agar mereka terus berjalan dengan kepala yang tegak. Sebab yang menyertai mereka lebih banyak daripada yang menyertai yang ada di luar sana. Kami tahu hari ini kerajaan sorga datang mendukung kami. Dengan kekuatan penuh kerajaan sorga ada menyertai kami. Kami percaya kami akan baik-baik saja. Kami percaya hidup kami akan penuh pertolongan, penuh berkat-berkat-Mu Tuhan. Ajar kami menyadari bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Berikan kami kekuatan. Utuslah malaikat kudus-Mu hari ini untuk berdiri di samping kami, untuk menaruhkan kekuatan itu kepada kami. Sambil Kau mengangkat pujian ini, rasakan malaikat Tuhan menjamah-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mintalah, maka akan diberikan kepada